Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah dapat berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan pemirsa yang dirahmati Allah, setiap manusia tentu mendambakan hidup bahagia, baik bahagia hidup di dunia maupun bahagia di akhirat. Namun pada kenyataannya tidak semua manusia merasakan kenikmatan hidup seperti itu. Padahal Islam memberikan tuntunan kepada manusia supaya bisa meraih hidup bahagia, dan perintah ini pun bisa kita jumpai pada Al-Quran dan hadis. Inilah 3 tanda bahagia menurut Al-Quran dan hadis Rasul. Yang pertama, beristighfar saat jatuh dalam kubangan dosa. Ketika berbuat dosa, iman seorang mukmin akan segera mendorongnya untuk berbuat inabah, kembali kepada Allah dan bertaubat. Oleh sebab itu Allah tiada bosan menyuruh kepada hambanya yang beriman untuk segera bertaubat. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha," taubat yang semurni-murninya. Al-Quran At-Tahrim ayat 8. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa jika orang beriman berbuat dosa, maka imannya akan dijadikan tempat berlindung. Dengan begitu iman akan membimbingnya untuk segera bertaubat dan memperbanyak istighfar dan menjauhi perbuatan dosa. Karena kita semua tahu tidak ada yang berat bagi Allah untuk menutupi dosa-dosa sebesar apapun apabila kita benar-benar mau bertaubat. Dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53 Allah berfirman, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas pada diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Dari ayat tersebut seolah-olah Allah mengatakan kepada hambanya, tidak berapa peduli seberapa besar dosa yang diperbuatnya dan seberapa banyak dosa yang ia kumpulkan, karena kita semua tahu Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang lagi Maha Penerima taubat. Dan yang kedua, mempunyai rasa yang selalu bersyukur. Anugerah yang diberikan Allah kepada kita bisa dikatakan tidak terbilang jumlahnya. Anugerah tersebut pada badan kita, harta kekayaan, tempat tinggal, dan segala macam urusan duniawi. Akan tetapi nikmat tersebut seolah-olah tidak tampak pada diri kita, sehingga yang terjadi kita merasa kurang dan terus kurang. Dalam surat Ibrahim ayat 34 Allah berfirman, "Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghilangkannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim, sangat mengingkari nikmat Allah." Jika kita menghayati makna dari ayat tersebut, kita akan menangis dan memohon ampun kepada Allah, karena kita selalu menzalimi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena itu sebaiknya bersyukur kepada Allah atas apa yang kita dapatkan sekarang ini. Karena dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Allah akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih."
Dan yang ketiga, bersabar saat diberikan ujian. Dalam surah At-Taghabun ayat 11, Allah berfirman, "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala." Ayat tersebut menjelaskan apabila seorang mukmin yang ditimpa musibah, ia menyadari bahwa musibah tersebut ujian dari Allah. Kemudian ia menerima ujian tersebut dengan lapang, lalu mohon petunjuk kepada Allah. Insya Allah, Allah akan mengangkat derajat orang tersebut dan Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Oleh sebab itu, apabila kita terkena musibah, hindari untuk mencela musibah tersebut dan bersabarlah untuk meminta petunjuk kepada Allah supaya diberi jalan keluarnya. Insya Allah, dengan bersabar dan berusaha, Allah akan mengganti ujian tersebut dengan kenikmatan yang mungkin tidak pernah kita sangka-sangka akan mendapatkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alangkah menakjubkan urusan seorang mukmin itu, karena segala urusannya adalah baik baginya, dan tidak ada yang memiliki hal itu selain orang mukmin. Hingga ia mendapat kebahagiaan, pasti ia bersyukur. Itu yang terbaik baginya. Jika ia tertimpa musibah, ia pasti bersabar, dan itu yang terbaik baginya." Hadis riwayat Muslim. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Barakallahu fikum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.